Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sani Nur Fauzia, NIM 2289240023. Di sini saya akan memaparkan sejarah musik dari era Mesopotamia hingga ke era awal Yunani kuno. Dari peradaban kuno, dalam konteks sejarah musik, seluruh peradaban kuno yang sudah lewat beberapa puluh tahun yang lalu memasuki masa sejarahnya. Dengan budaya musik yang sangatlah maju, para penulis terdahulu menerangkan dan menunjukkan bahwa bukti legenda dan mitos adalah bukti bermulanya seni suara atau seni musik. Musik bermula sebagai bentuk primitif komunikasi yang kemudian tumbuh dari alat untuk memperlancar pekerja atau berawal sebagai kekuatan upacara keagamaan. Kemudian melahirkan spekulasi bahwa musik barat berasal dari lembah subur ujung timur laut Mediterania. Di sana terdapat bangsa Mesopotamia, Mesir, dan Yahudi yang berinteraksi politik dan sosial dengan bangsa lainnya, diserap dari bangsa menakluk Yunani dan kemudian Romawi yang membawa bentuk modern dari seni kembali ke Eropa Barat. Fungsi sosial musik sebagai faktor persamaan iklim, letak geografis, kebudayaan, dan pengaruh fungsi utama musik tentu pada keagamaan yang magis sehingga ritual peribadatan yang suci. Lalu, selain itu, musik juga bisa digunakan untuk menggugah semangat daripada kaum militer, menenangkan pekerja, pengiring drama, dan pengiring tarian atau nyanyian, dan lain sebagainya. Karena dalam setiap hal suara musik itu adalah pengiring gerakan tubuh. Dalam hal ini itu dimaksudkan tarian paralel, permainan atau kerja ataupun nyanyian beberapa abad telah berlalu dan suara merdu tetap ada. Kemunculan tradisi musik barat tentunya berawal dari keberadaan penduduk wilayah Mesopotamia di sekitar lembah sungai dan tiga bangsa yaitu Sumeria, Babilonia, dan hidup dari 3500 sebelum Masehi sehingga 500 sebelum Masehi. Gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka memiliki instrumen tipe dasar yaitu idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon, yang ternyata sebuah himne yang telah terukir pada batu dari 800 sebelum Masehi itu sebuah bukti sistem rotasi musik primitif yang ada di tahun tersebut. Bangsa Mesir kuno yang memasuki masa sejarahnya 500 tahun setelah kehadiran bangsa Mesopotamia. Dapat disimpulkan, tulisan tentang musik dapat dilihat dari artefak khususnya pada gambar yang diukir pada gerabah. Budaya musik pada masa Yahudi itu masuk pada 200 sebelum Masehi yang terdokumentasi pada budaya Barat karena adaptasi dan adopsi peribadatan kaum Kristen karena larangan hukum agama Yahudi pada gambar ukiran. Proses kemunculan praktik pelayanan kuil yang bertahan pada gereja adalah penggunaan software atau trompet drums atau 5 kitab pertama di taman kuno ibadah dan lagu-lagu pujian baru setelah peradaban musik masuk ke Yunani kuno, dan itu di antara kebudayaan Mediterania Timur yang tidak diragukan lagi bahwa kebudayaan Yunani kuno memiliki hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa Barat yang dibawa oleh bangsa Romawi kuno. Nah, Romawi kuno yang mengalahkan mereka dan mengadopsi kebudayaan mereka memasuki masa sejarah yang relatif lambat sekitar 1000 sebelum Masehi
bangsa Yunani kuno mendominasi tentang tetangga mereka menyerap elemen kebudayaan terdahulu, lalu dimodifikasi dan digabungkan menjadi peradaban yang maju, dan mulailah dua pemujaan utama di bangsa Yunani, itu ada Indonesia yang menjadi cikal bakal nilai estetika klasik dan romantik yang telah dinyatakan melalui sejarah kebudayaan Barat. Pemujaan pada Apollo itu bercirikan yang pertama, objektivitas ekspresi, sederhanaan, dan kejelasan. Lalu, instrumen yang mereka gunakan adalah gitar. Pemujaan pada Dionysius adalah aura merah yang ditiup dan bercirikan objektivitas tanpa perasaan dan seksualitas doktrin yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles berdasarkan pada keyakinan bahwa musik memiliki pengaruh pada jiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai hasilnya, sistem politik dan sosial bangsa Yunani kuno itu berkaitan dengan musik yang berperan penting pada drama Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes. Dan sistem pendidikan bangsa Yunani kuno berpusat pada musik yang mengacu pada pembelajaran kebudayaan dan tentu mengacu juga pada intelektualitas dan gimnastika yang mengacu pada latihan fisik untuk mendukung peran dasarnya pada masyarakat, melibatkan pemikiran ilmiah rumit atas musik yang meliputi lagu instrumen mode, atau mode itu bisa dikatakan rumusan melodi berdasarkan perbandingan tertentu. Lalu irama filsuf dan ahli matematika pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras adalah orang pertama yang merekam skala getaran yang dihasilkan serangkaian notasi yang masih digunakan pada musik barat hingga kini. Dari keseluruhan tangga nada yang digunakan itu diperoleh berbagai jenis nama suku Yunani seperti Dorian, Phrygian, Lydian, dan sebagainya. Kemudian sekarang dijadikan sebagai sebutan nama mode atau mode sistem irama yang diperoleh dari puisi pada hubungan panjang dan pendek, aksentual daripada kuat dan lemah. Setelah Pythagoras, Aristoxenus adalah ahli sejarah dan teori musik utama di era Yunani kuno. Nah, itu dia pemaparan dari saya tentang sejarah musik era Mesopotamia hingga ke era awal Yunani kuno. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.